Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai klemper positif. Di sini saya Tamara Maharani akan membahas dan juga merangkai mengenai klemper positif tanpa bias. Untuk pengertian dari klemper positif tanpa bias itu sendiri adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menggeser seluruh sinyal masukan input ke bagian positif sumbu vertikal tegangan di atas garis referensi 0 volt tanpa mengubah bentuk gelombangnya dan tanpa adanya tegangan bias. Baik, di sini sekarang saya akan merangkai untuk klemper positif tanpa bias. Yang pertama, saya akan menambahkan sinyal input, yaitu AC voltage source, di mana ukuran dari sinyal input ini frekuensinya 50 Hz dan di sini 2,5 volt. Lalu saya akan menambahkan kapasitor polarisasi dan untuk ukuran komponennya adalah 100 mikrofarad. Kemudian saya akan menambahkan dioda dan juga resistor. Untuk ukuran komponen resistor ini saya menggunakan 100 kilo. Dan yang terakhir adalah saya akan menambahkan outputnya yaitu voltmeter. Di sini dan juga di sini. Dan menambahkan wire. Baiklah, ini merupakan rangkaian klemper positif tanpa bias yang sudah saya perbaiki dan juga sudah saya rangkai. Untuk cara kerja dari klemper positif tanpa bias itu adalah yang pertama, sinyal input akan memasuki ke kapasitor dan mengalami dua fase, yaitu fase siklus positif, setengah siklus positif, dan setengah siklus negatif. Selama setengah siklus positif, dioda itu akan mengalami bias terbalik. Oleh karena itu, sinyal input yang muncul pada output sebagaimana adanya. Dan pada titik ini, kapasitor itu tidak terisi dan juga tidak ada penjepitan. Oleh karena itu, output akan pada setengah siklus ini tidak dipertimbangkan. Kemudian memasuki setengah siklus negatif berikutnya, dioda akan menjadi bias maju dan mulai menghantarkan arus. Pada setengah siklus ini, kapasitor akan terisi hingga tegangan masukan puncak dengan polaritas terbalik. Selama siklus positif berikutnya, dioda akan mengalami bias terbalik dan tidak menghantarkan arus karena kapasitor mulai melepaskan muatan. Pengosongan atau pelepasan muatan dari kapasitor itu akan menambah sinyal masukan yang muncul pada keluaran atau sinyal keluaran sebagai penjumlahan dari kedua tegangan ini. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai klemper positif dengan bias, yaitu bias maju dan juga bias mundur.
Baik, perkenalkan nama saya Asyifa Jannah. Di sini saya akan merangkai dioda klemper positif dengan bias maju. Nah, untuk rangkaiannya itu sama seperti dioda klemper positif, hanya saja karena ini bias maju, tentu saja kita membutuhkan tegangan bias pada rangkaian ini berupa baterai yang nantinya itu akan kita serikan terhadap diodanya. Jadi, langsung saja kita rangkai. Yang pertama kita butuhkan itu adalah sumber AC. Oke. Lalu kita membutuhkan kapasitor yang polarized. Dan kita membutuhkan dioda. Lalu resistor. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau misalnya bias maju itu membutuhkan baterai, sehingga baterainya kita serikan terhadap diodanya. Seperti ini. Setelah semua komponen ada, kita sambungkan tiap komponennya. Lalu kita mengubah nilai-nilai dari tiap komponennya. Yang pertama dari AC itu kita menggunakan tegangan input sebesar 2,5 dengan frekuensinya 50 dpi. Terus untuk kapasitornya kita membutuhkan nilai 100 mikrofarad. Nah, kita harus memperhatikan juga polaritas dari kapasitor ini, karena pada dioda klemper itu seharusnya terminal kapasitornya seperti ini. Lanjut, untuk dioda yang kita pakai itu adalah 1N4004 yang general purpose. Begitu juga dengan polaritasnya, karena ini klemper positif sehingga arah diodanya itu mengarah ke atas. Dan begitu juga dengan baterai, karena dia bias maju sehingga kita mengubah polaritasnya, dan kita membutuhkan tegangan bias sebesar 1,3 volt. Oke. Untuk resistornya kita membutuhkan nilai 100.000 ohm. Nah, beginilah rangkaian jadinya. Untuk nilai-nilai yang saya masukkan ke tiap komponennya itu adalah nilai-nilai yang hasil perhitungan agar output nantinya itu akan sesuai dengan yang kita inginkan. Biarpun nantinya dia tidak presisi, namun dia akan mendekati nilai output yang kita inginkan. Menjalankan rangkaian ini dan menganalisis hasil osiloskopnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan merangkai rangkaian dioda klemper positif dengan bias mundur. Pada rangkaian nanti bakalan terdapat sumber tegangan AC, kapasitor, dioda, resistor, dan sumber tegangan DC. Sumber tegangan DC ini dipasang secara seri dengan dioda dengan polaritas yang berbanding terbalik dengan sumber AC. Pertama, kita tambahkan sumber tegangan AC terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan kapasitor dengan polaritas. Lalu kita tambahkan dioda. Lalu kita tambahkan sumber tegangan DC yang bakalan kita pasang secara seri dengan diodanya. Lalu terakhir kita tambahkan resistor. Lalu setiap komponen kita sambungkan.
Lalu untuk kapasitor kita swap terminalnya, dan untuk dioda juga kita swap terminalnya, menjadi nanti ketika tegangan masuk dari AC bakal bertemu dengan katoda terlebih dahulu. Lalu kita atur nilai pada komponen agar output yang dihasilkan sesuai dengan keinginan kita dan menjadi lebih presisi. Untuk sumber tegangan AC kita atur maksimal voltage-nya menjadi 5 volt dan frekuensinya menjadi 50 Hz. Lalu untuk kapasitor kita atur kapasitansinya menjadi 100 mF dengan maksimal reverse voltage-nya itu 10 volt. Dan untuk sumber tegangan DC atau baterainya kita atur menjadi 2,5 volt. Dan resistornya kita atur menjadi 100.000 ohm. Di sini sumber tegangan DC atau baterainya dipasang secara polaritasnya berbanding terbalik dengan sumber AC karena agar menghasilkan klemper yang dibias mundur. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang rangkaian positif klemper tanpa bias serta fungsi dari masing-masing komponen dengan nilai yang digunakan. Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada sumber tegangan AC, kapasitor 50 mikrofarad, dioda, serta resistor 100 kilo ohm. Yang pertama, sumber tegangan AC digunakan sebagai input sinyal tegangan. Ini berisolasi antara positif dan negatif dan menjadi dasar dari sinyal yang akan kita modifikasi melalui proses clamping. Yang kedua, ada kapasitor dengan nilai 50 mikrofarad ditempatkan secara seri dengan sinyal input. Fungsinya adalah menyimpan muatan selama dioda dalam kondisi forward bias atau bias maju. Nilai 50 mikrofarad cukup besar untuk memungkinkan penyimpanan muatan yang signifikan selama periode sinyal AC. Yang ketiga, ada dioda tipe 1N4004. Adalah dioda penyearah standar yang memiliki tegangan maju sekitar 0,7 volt. Saat siklus negatif dari sinyal AC terjadi, dioda menghantarkan karena polaritasnya sesuai, arus mengalir dan mengisi kapasitor. Namun, saat sinyal memasuki setengah siklus positif, dioda berubah menjadi reverse bias, sehingga tidak ada arus yang lewat. Disinilah kapasitor mempertahankan tegangan tersimpan sebelumnya. Resistor 100 kilo ohm terhubung dari output ke ground. Resistor ini berfungsi sebagai beban dan juga sebagai jalur pelepasan muatan kapasitor secara perlahan. Nilai resistansi yang besar memperlambat laju pelepasan muatan sehingga tegangan pada kapasitor tetap stabil selama beberapa siklus. Akibat dari penyimpanan muatan pada kapasitor, tegangan output menjadi bergeser ke atas. Sinyal output tetap menyerupai sinyal input, namun seluruh bentuk gelombangnya telah terdorong ke arah positif. Jadi dengan menggunakan kapasitor 50 mikrofarad, dioda, resistor 100 kilo ohm, rangkaian positif klemper tanpa bias ini mampu menggeser level tegangan dari sinyal AC ke arah positif tanpa menggunakan sumber tegangan DC eksternal. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dan analisis tentang rangkaian klemper dengan bias maju dan bias mundur. Rangkaian klemper positif dengan bias maju dan bias mundur. Baik, di sini yang pertama akan saya bahas yaitu rangkaian klemper dengan bias maju seperti ini. Kita akan coba mulai simulasinya. Dapat kita lihat di sini sinyal dari sumber. Di sini sumber sinyalnya masih dalam bentuk sinusoidal karena belum mengalami pengangkatan sinyal ke arah
siklus positif. Sedangkan pada resistor yang kita ukur sebagai Vout, sinyal sudah naik melebihi batas DC offset 0 volt. Bisa kita lihat di sini max tegangannya itu menjadi 5,75, sedangkan max tegangan pada sumber hanya 2,5. Baik, kita akan analisis bagaimana ini bisa terjadi. Seperti yang kita tahu, rangkaian clamper ini itu mengubah atau mengangkat sinyal tanpa mengubah bentuknya seluruhnya ke arah siklus yang kita inginkan. Karena kita di sini memakai clamper positif, maka kita menginginkan sinyal ini diangkat ke siklus positif. Nah, saat sinyal dalam siklus positif, sinyal yang melewati kapasitor dan melewati dioda, karena di sini posisinya dioda di bias mundur oleh sinyal AC, maka dioda tidak akan terisi. Sinyal hanya langsung masuk ke resistor. Kemudian pada siklus negatif, sinyal akan melewati dioda dan melewati juga tegangan bias. Nah, tegangan bias di sini kita tambahkan dalam bentuk bias maju. Nah, kenapa dia di bias maju? Karena kita ingin nantinya pengangkatan sinyal ke siklus positif itu semakin tinggi. Nah, makanya kita tambahkan tegangan bias di sini. Di sini kita memakai tegangan bias sebesar 1,3 volt. Jadi seharusnya di sini tegangan yang masuk ke sini dan mengisi kapasitor yaitu sebesar 2,5 ditambah 1,3, sehingga kapasitor akan terisi. Selanjutnya, dalam siklus positif yang kedua, sinyal akan melewati kapasitor, dan kapasitor yang sudah terisi tadi juga akan mengeluarkan muatan yang ada di dalamnya, akan mengosongkan dirinya, sehingga tegangan yang keluar tadi menjadi 2 kali lipat. Itulah tegangan yang melewati resistor di akhir ini, di Vout. Makanya tadi resistornya bisa setinggi 5,76 volt. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis pada rangkaian dengan di bias mundur. Nah, hampir sama dengan di bias maju. Bias mundur ini tujuannya ditambahkan tegangan di bias mundur untuk memotong atau untuk mengurangi tingginya pengangkatan sinyal ke arah siklus positif. Saat di bias maju tadi tujuannya itu untuk mengangkat lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau di bias mundur untuk mengurangi pengangkatannya. Jadi nantinya sinyal yang masuk melewati dioda dan mengisi kapasitor itu sebesar sinyal sumber dikurangi sinyal bias, gitu. Nah, mari kita coba langsung saja. Dapat kita perhatikan di sini, sinyal outnya itu tidak serta-merta langsung terangkat semua ke siklus positif. Tetap ada siklus negatifnya, tapi tidak sebesar itu. Dia itu bisa dibilang sangat kecil lah, karena memang niatnya tadi kita menurunkannya. Seperti yang kita lihat di sini kan, kita menggunakan ini di bias negatif. Tegangannya itu dari sini ke sini, jadi dia di bias negatif. Dari sini lewat ini di bias negatif di sini. Nah, selanjutnya mungkin yang akan saya bahas di sini mengapa nilai Vout pada resistor terlihat tidak benar-benar terangkat sepenuhnya. Seperti yang kita tahu, kalau tegangan hasil Vout itu pada rangkaian clamper seharusnya dia 2 kali tegangan sumber. Jadi jika V peak to peaknya 5 volt, maka tegangan biasnya tegangan outputnya dia akan benar-benar 5 volt itu terangkat ke siklus positif, begitu. Nah, tapi di simulasi kita ini itu tidak terjadi. Mengapa itu tidak terjadi? Karena ada beberapa faktornya. Jadi salah satunya tegangan maju dioda atau forward voltage drop. Jadi dioda di sini kan dia bisa mengarahkan sinyal, tapi dia untuk menyerahkan sinyal itu membutuhkan tegangan. Seperti di sini kita memakai dioda dengan model 1N4004, salah satu dioda yang sangat general dipakai.
Jadi dioda ini membutuhkan tegangan forward itu sebesar 0,7. Jadi bisa dikatakan tegangan yang sebenarnya terisi ke kapasitor ini adalah tegangan dari sumber dikurangi 0,7. Otomatis kapasitor tidak sepenuhnya terisi dengan full. Jadi yang akan dikeluarkan kapasitor nantinya ke resistor ini pun tidak maksimal. Makanya tegangan yang naik itu, tegangan yang digeser ke atas, tidak semuanya naik ke geser ke atas gitu. Terus ada beberapa faktor lagi seperti waktu pengisian kapasitornya. Jadi jika frekuensi pada sinyalnya itu tinggi, kapasitor itu memiliki waktu yang belum sempat lah kita bilang, belum sempat terisi penuh karena frekuensi dari sinyalnya tinggi. Jadi perlu diatur untuk nilai-nilai komponen yang tepat dan juga tipe-tipe komponen yang tepat agar hasil yang kita inginkan itu presisi begitu. Terus ada juga faktornya itu kebocoran atau hambatan beban serta juga kualitas komponen serta nilai kapasitor. Itu tadi yang saya katakan, pengaturan komponen, jenis komponen dan ukuran komponen. Begitu kira-kira.